Pot ya? Itu Cici mau beli? Oh. Yakin? Nanti gimana? Saya cara saya online lagi. Enak. Hah? Saya mau isi sama telinga. Ini kita ngantar ini dulu. Ya. Ngedrop. Oh, ngedrop. Langsung aja. Kalau di sana ada parkir juga kan? Ya, itu soalnya penuh, Pak. Oh, udah penuh. Oh. Tinggal yang di sini sama yang di pinggiran ini. Oke, siap. Al-Quran merupakan pedoman utama dalam menjalani tugas ini. Awal dia menikmati pendidikan di Al-Azhar, yang pertama-tama diperkenalkan kepada anak kita adalah ayat-ayat Al-Quran. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة Para tamu undangan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu marilah kita dengarkan bersama nasihat yang lebih dalam tentunya, nasihat motivasi
mau'izah hasanah ya, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Nanang Qasim Yusuf, founder dari Rumah Kesadaran, juga merupakan motivator, pemecah rekor muri 18.000 peserta, penulis 12 buku laris di Gramedia, penulis artikel di Kompas dan Tempo, pemenang Santri of the Year 2017 kategori Santri Wirausaha, serta 100 alumni terkemuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita kasih aplaus dulu untuk Ustaz Nanang Qasim Yusuf. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini kesempatan yang baik ini ada satu cerita yang saya ambil dari buku Seven Wonders. Bapak Ibu sekalian, suatu hari ada seorang siswa pulang dari sekolah membawa sertifikat, membawa kenang-kenangan prestasi. Kemudian ayahnya pulang kerja, ayah dan adik kemudian bercanda, apa nak? Tuh menang perlombaan ayah. Ayah apa itu? Ini ayah dapat sertifikat habis kegiatan di luar negeri. Tiba-tiba ibunya datang, ngomongin apa sih? Ayah, nah kalau ibu punya guys sertifikat, punya guys ijazah kayak ayah ini banyak prestasi. Kata ayah bilang gini, ibumu kan di rumah aja, ibu rumah tangga. Kalau ayah aktif di mana-mana, kamu juga nanti kayak ayah, punya banyak ijazah di mana-mana. Lihat ijazah yang dipasang di ruang-ruang kamu itu lah. Ibunya bilang gini, ya, nah, ibu juga punya kok ijazah, cuma ibu simpan aja selama ini. Kata suaminya, jangan bercanda, udah kan di rumah aja selama ini. Ya udah besok lihatin deh, ibu tunjukkan di ruang tamu ya. Suami anak ini kemudian berpikir pasti bercanda nih istri saya, pasti bercanda ibunya, kata anaknya. Bapak Ibu sekalian, ternyata besoknya jam 7 pagi di ruang tamu tersebut digantunglah sebuah ijazah yang bertuliskan piagam kelahiran anak laki-laki. Sang suami langsung peluk istrinya, dia bilang, 1000 ijazah saya, sampai doktor, sampai profesor, nggak pernah bisa mengalahkan ijazah yang kamu miliki hari ini. Yang tersimpan, lepek, nggak terawat, nggak di laminating. Pada saat kamu melahirkan putra kita, itulah perjuangan yang luar biasa. Sesat kalian, nanti kuliah dan sebagainya, tapi yang dulu di bawahnya adalah orang tua kalian. Doa tiap malam nggak pernah putus, sholat nggak pernah putus, bicara yang baik-baik dengan orang, nahan ya lapar berpuasa, itu dari gunung es. Di bawah gunung es itu orang tuamu, amaliannya, tapi kemudian gunung es yang tampak adalah dirimu. Jadi kalau kita kemudian nanti lulus kalian SMA, S1, kemudian di luar negeri di Mesir, di Dubai, di Harvard dan sebagainya, jangan lupa itu penampakan gunung es, tapi di bawahnya itulah yang sebenarnya adalah orang tua yang luar biasa. Jadi hari ini tanpa kolaborasi yang hebat antara putra putri dan orang tua mustahil 100% lulus. Terutama ya guru yang luar biasa juga ya. Terutama guru kita yang luar biasa, Alvin, Paula yang luar biasa, Pak Amin, terima kasih. Ada orang kaya yang bisa menikmati Al-Quran, tapi banyak orang kaya yang juga menikmati Al-Quran. 24 jam gak pernah menikmati Al-Quran. Guru saya bilang, kalau kamu pengen bicara dengan Allah gampang. Apa itu? Baca Al-Quran, sedang dialog dengan Allah. Kalau Al-Quran. Jadi orang yang sehari gak buka Al-Quran itu dia
Yang kedua, berkah juga punya amanah dan karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi banyak manusia. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Imam Ghazali, berkah juga punya amanah bertambah kebaikan. Jadi orang yang hidupnya barokah itu biasanya nggak cukup terus dan terus ya. Termasuk pada kesempatan kali ini kita nggak pernah pisah dari apa? Al-Quran. Ada riwayat katanya kalau nanti kita wafat, ada teman kita diem aja, malaikat juga bingung mau nanyain. Kemudian semua sudah pergi semua, teman itu diem aja di kubur itu, dan dia adalah Al-Quran. Jadi mari lebih lagi ya, ada dia semua. Karakter itu membuat nasib. Ini boleh catat, boleh nggak dulu ya. Ada kutipan yang saya tulis kayak gini. Kalau kamu kehilangan uang, kamu nggak kehilangan apapun. Kalau kamu kehilangan penyakit atau kena penyakit, kamu hanya sebagian kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu kehilangan karakter, kamu kehilangan segalanya. Nah di sini karakternya Al-Quran. Kalau itu hilang segalanya. Kita lihat lagi berikutnya, ya. Kita lihat model yang pertama, next lagi, yang disebut dengan 1 minute wordless. Model yang kedua namanya 1 minute concept. Ada yang melakukan tekanan malah membuat dia semangat dalam belajar. Bisa jadi kalian adalah 1 minute wordless bagi ibu kalian. Pada saat kalian lahir, dagang mulai ramai. Kalian lahir mulai rezeki ayam mulai bangkit. Pada saat kamu lahir, Bali mulai muncul sehingga akhirnya hari ini bisa sekolah di atas. Betul ibu ya, titik Bali yang luar biasa. Nah, tekanan ternyata ada dua tadi ya, yang namanya 1 minute wordless dan 1 minute concept. Orang yang istiqomah dalam Al-Quran, kata Allah disampaikan ya, dia tidak pernah takut dan sedih. Allah kirimkan malaikat kepada orang itu, wahai malaikat, bisikan kepada orang istiqomah itu, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut wahai orang istiqomah, wa la tahzanu, janganlah kamu sedih. Wa absiru, gembiralah bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang beriman istiqomah biasanya auranya aura kasih, jarang aura kasihan, betul nggak? Walaupun orang mengatakan sulit, impossible, mustahil, bermimpilah yang besar. Saya pengen kuliah nanti di Harvard, Ustaz Angkoy, amin, amin ya Bu. Saya pengen nanti kuliah di Mesir, amin. Saya pengen nanti hafal ya, jusnya hampir 30 juz, amin. Saya pengen jadi dokter yang hafal Al-Quran, amin ya. Latihan ya. Nanti kalau saya tanya, orang boleh mengatakan impianmu impossible kayak gini. Buat saya, insya Allah, I am possible. Ada dia semua ya, yang mimpinya mau ke luar negeri dimanapun, ya mau lanjut di mana yang kadang-kadang ragu ya. Kita tes lagi, 1, 2, 3. Bismillah, naikin tangannya mana? Ibu, auranya aura apa? Gak boleh aura apa? Orang kasihan itu gini. Nah itu orang kasihan ya. Rahasia semua, oke? Bayangkan mimpi anak ibu kemana, ke dokter mana, kuliah di mana, ya tembus kemana. 1, 2, 3. Orang boleh mengatakan impiannya apa tadi? Buat saya apa? Buat saya apa? Maaf, aku pengen di Harvard, dibiayai semua, living cost semua. AM mungkin berat, jangan ya. AM 1, 2, 3. Orang boleh mengatakan impian anak kita apa tadi? Buat kita apa? Apa? Amin Allahumma amin. Utang teman-teman ya. Saya teman sekalian pernah bermimpi memecahkan rekor muri di Senayan, mengalahkan rekornya Andri Wongso. Andri Wongso 13.000, punya titel motivator nomor 1 non muslim. Andri Wongso. Kali ini aja dia 8.000 orang. Patung dia semua ini 10.000 orang. Andri Wongso 13.000 orang di Senayan. Saya bermimpi bisa mengalahkan rekor murinya. Bilang ke teman-teman saya di kampus UI, bilangnya apa?
Yang bayar sekalian siapa katanya? Iya ya. Yang datang siapa? Kadang-kadang ragu sendiri. Tapi terus saya rawat. 2009 Jaya Suprana dengan rekor muri ke saya sebagai motivator audiens terbanyak 18.000 orang, teman-teman luar biasa. Sahabat-sahabat yang bahagia. Jadi enrich your vision every day. Perbesar mimpimu setiap harinya, every day. Kalau kita mau perbesar mimpi kita, yang besar masalah kita yang besar soalnya. Perbesar aja mimpi kita. Walaupun kadang-kadang orang bilang apa tadi ya. Apa kalimatnya orang gagal punya berapa alasan? Berapa alasannya? Ribuan. Orang sukses berapa alasannya? 1, yaitu apa? Aduh, jam segini jam 2 bangun waktu alas. Kamu kan sudah punya rezeki, mama pengen berangkat umroh tanpa kamu. Kecil-kecil beres-beres bisa daftarkan Bu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai ibunya wafat nggak pernah berangkat umroh atau haji. Bangun rumah bisa, beli mobil bisa, beli tanah bisa, berangkat ibunya nggak bisa. Bukan nggak punya uang, tapi banyak apa? Banyak apa? Alas. Pada hari ini saya ngakoy, jangan dulu saya kan berhenti menjadi ahli alasan untuk sukses dunia dan akhirat. Saya hanya punya 1 alasan, yaitu tidak ada alasan. Amin Allahumma amin ya. Tuhan doa hebat. 1 menit. Allah gak butuh berapa banyak. 1 menit saja mengubah hati seseorang, termasuk Umar bin Khattab. 1 menit. Ya. Saya juga menemukan 1 minute bonus. Semoga kisah ini teman-teman bawa pulang di rumah sekalian. Silakan Bu, boleh next ya Bu. Ini maaf ya. Apa namanya Bu? Kelihatan ya? 1 minute bonus. Jadi saya waktu itu mondok di Cirebon, di Buntut pesantren Unjur pesantren di Cirebon. Ketika sedang merapikan lemari, sudah mau pulang, tiba-tiba 3 teman saya bilang, Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? 1 orang Tegal, Pemalang, 1 Purwokerto. Boleh dong. Saya ajak teman saya 3 orang ini naik bis turun daerah namanya Losari, kampung halaman saya. Belum ada angkot, kita jalan kaki bercanda ngobrol. Teman saya nanya, habis ini kamu kuliah atau kerja? Kerja di mana? Ancol. Ngapain? Ngojek. Kok bisa? Iya, paman udah tukang ojek gitu. Tapi semuanya berubah ketika saya bertemu dengan sosok ini. Kita lihat Bu, next lagi. Nah ini tukang beca. Dia seberang sana. Saya langsung papasan dengan sosok itu. Saya bilang ke teman saya, bentar, itu bapak saya. Saya balik ke arah bapak, kurang lebih 10 meter. Saya cium tangan ayah saya. Nggak ada perasaan malu, gengsi, minder, biasa-biasa aja. Tapi tidak untuk ayah saya. Keesokan harinya dia ikat rantai dan diam aja, nggak narik beca berhari-hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari kelima. Pada hari ke-6 ibu saya bilang, Nanang, coba tanya bapak Nang, gimana adik-adik sekolah nanti kalau nggak narik beca? Sebagai anak yang paling besar, saya datangi ayah saya. Ya saya tanya, Pak, kok nggak ada beca lagi sih Pak? Kenapa Pak? Pertanyaan yang biasa, datar, biasa-biasa aja. Tapi ayah saya kemudian meneteskan air matanya. Dia bilang, Nanang, Bapak takut kamu malu di depan teman-teman kamu punya bapak tukang beca. Di budaya kami di Brebes, di Cirebon, kita nggak pernah peluk ayah, hanya cium tangan lalu lebaran. Tapi malam itu saya bertanya berat sekali. Saya bisikin telinga beliau, suatu hari nanti Pak akan ada bintang Pak di rumah ini suatu hari nanti Pak. Meninggalkan ayah sedang nangis,
dan menatap langit gelap gulita di luar rumah, dan saya mengatakan, ya Allah, saya siap merantau ke Jakarta. Mulai hari ini saya hanya punya satu alasan, yaitu apa? Tidak ada alasan. Terutama buat kita semua, teman-teman luar biasa ya. Semoga Allah jaga hati kalian ya. Terus rawat teman-teman hebat, dan selalu hanya punya berapa alasan? Satu alasan ya. Ini ada nomor telepon saya, kalau teman-teman mau silaturahmi. Saya tinggal di Nakoy Point Center Serpong, di dekat Al-Azhar 25. Al-Azhar 25 ya, itu dekat sana dengan Pak Nasibun ya. Pak Nasibun sering bersilaturahmi juga ya. Klik aja Nakoy Point Center. Sekarang saya bangun anak koya ya. Anak koya untuk mahasiswi dan sebagainya. Mohon doanya teman-teman hebat ya. Di YouTube, Google juga gampang, cari aja Nakoy ya, anak Mas Yusuf. Insyaallah. Terima kasih, saya doakan berikan kesehatan, panjang umur, berkah kepada kepala sekolah kita Pak Amin yang telah memberikan kesempatan beragam buat kita semua bersilaturahmi pada hari ini. Dewan guru yang tulus ikhlas mendidik adik-adik yang luar biasa, semoga menjadi ya keberkahan, punya waladun soleh. Kata guru saya gitu Pak Amin, waladun itu bukan ibnun. Ibnun itu anak kandung, waladun bukan anak kandung. Jadi Bapak Ibu yang guru-guru ini harus bersyukur. Itu tiket masuk surga yang gak putus-putus itu adalah waladun soleh, anak-anak yang dididik dan mendoakan kita sebagai gurunya. Waladun soleh. Kalian semua ya, ibu guru ini rezekinya banyak, punya berkah dari putra-putri yang luar biasa. Semoga ya kita insya Allah bertemu di kesempatan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Dan semoga ditambah teman. Sekarang ada teman baru namanya Nakoy. Kalau ketemu disapa ya, insya Allah kita terus bersilaturahim. Ya, amin Allahumma. Saya doakan adik-adik semuanya insya Allah menjadi siswa-siswi di atas rata-rata demi orang tuanya. Amin Allahumma amin. Karena mulai hari ini adik-adik semua hanya punya berapa alasan ya? Kurang keras berapa alasan ya? Yaitu apa? Yaitu apa? Yaitu apa? Tidak ada alasan. Insya Allah. Amin Allahumma amin ya. Dan jamiah juga jangan beranjak dulu. Nanti ada sisi foto juga.